Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Manga One Piece chapter 1134 benar-benar menjadi chapter yang sangat gila. Ya, bagaimana tidak? Selain beberapa informasi penting yang dijelaskan oleh Saul tentang perpustakaan burung hantu yang ada di Pulau Elbaf dan juga sosok misterius yang bernama Mosa, di akhir chapter 1134 pun kita bisa melihat ada dua sosok misterius yang muncul menggunakan sebuah lingkaran sihir yang mirip seperti yang pernah digunakan oleh Gorosei di Pulau Egghead. Nah, menariknya, apabila kita perhatikan lagi, salah satu karakter ini mirip sekali seperti Seng yang diperlihatkan di chapter 907 ketika dirinya bertemu dengan para Gorosei. Sedangkan karakter yang satunya masih belum diketahui identitasnya, tetapi yang jelas, sosok ini digambarkan seperti wanita dengan perban yang menutupi mulutnya dan rambutnya pun terlihat menutupi mata sebelah kanannya. Nah, sampai di sini jelas hal ini pun menimbulkan beberapa pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Sebenarnya, apa yang akan mereka lakukan di Pulau Elbaf? Dan apakah mungkin sosok yang mirip dengan Seng ini adalah kembaran Seng? Atau justru Seng itu sendiri? Oke, pertama satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah di akhir chapter 1134, sang editor mengatakan kita punya penjajah, di mana perkataan ini menjadi penutup untuk chapter 1134. Yap, apabila kita analisa lagi, maka sudah dapat dipastikan ya bosku, jika kedua sosok misterius ini memang akan berperan penting di Elbaf, entah itu sebagai villain atau berpihak kepada kelompok bajak laut topi jerami. Namun Mimin rasa sangat kecil kemungkinannya jika kedua sosok misterius ini akan berpihak kepada kelompok bajak laut topi jerami. Apalagi sampai saat ini pun kita masih belum diperlihatkan secara detail siapa yang akan menjadi musuh utama bagi kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf kali ini. Memang awalnya banyak dari para fan One Piece yang mengira jika Loki akan menjadi villain utama di Ars Elbaf. Namun setelah kita membaca beberapa chapter yang lalu, Loki justru membuat kesepakatan dengan Luffy. Ya, meskipun kita belum mengetahui kesepakatan dan janji apa yang telah mereka sepakati, tetapi yang jelas tidak menutup kemungkinan hal ini ada hubungannya dengan keinginan Pangeran Loki untuk bebas dan juga keinginan Luffy untuk mengetahui tentang sosok Seng yang sebenarnya dari Pangeran Loki. Nah, itu sebabnya jika kita berbicara tentang sosok yang sangat mirip seperti Seng ini, rasanya hal ini pun menimbulkan kecurigaan besar pada sosok yang satu ini. Ya, kita asumsikan saja jika sosok tersebut memanglah Seng, dan Senglah yang telah menjadi dalang dibalik tewasnya Raja Elbaf. Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi ya bosku, janji Luffy kepada Loki dan juga kekuatan teleportasi yang memungkinkan untuk berpindah-pindah dengan cepat seolah menjadi sebuah petunjuk yang diberikan oleh Oda Sensei kalau sebenarnya Pangeran Loki ini adalah orang yang baik yang dituduh telah membunuh ayahnya sendiri. Itu sebabnya saat pertama kalinya Pangeran Loki bertemu dengan Luffy, ketika itu Pangeran Loki pernah menjelaskan kepada Luffy bahwa dirinya sangat membenci Seng, terlepas itu adalah Seng yang asli atau kembarannya. Lalu kemudian di sisi lain, hal ini juga bisa berhubungan dengan kisah mitologi Nordik. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika Oda Sensei membuat alur cerita Ars Elbaf kali ini terinspirasi dari kisah mitologi Nordik, mulai dari Dewa Matahari, lalu pohon Yggdrasil, dan juga bagaimana penampilan raksasa yang ada di Pulau Elbaf yang sangat mirip sekali dengan suku Viking. Nah, dalam kisah mitologi Nordik sendiri, diceritakan jika Fenrir mempunyai dua anak yang bernama Skoll dan Hati. Di mana Skoll ini diceritakan memiliki keinginan untuk mengejar matahari, dan hal ini bisa kita umpamakan sebagai Seng yang dekat dengan Luffy sebagai Dewa Matahari.
Sementara itu, sosok hati ini diceritakan memiliki keinginan untuk mengejar bulan, dan kita umpamakan saja, hati ini adalah sosok kembar Seng karena berada di pihak pemerintah dunia. Dan seperti yang kita tahu, bulan sendiri sering digambarkan sebagai kegelapan. Nah, sampai di sini, jika kita mengingat kembali ketika Roger menemukan Seng pada kotak peti harta karun, apa kalian semua masih ingat? Baju yang digunakan oleh Seng ketika itu memiliki motif matahari dan bulan. Lalu apakah ini hanya sebuah kebetulan saja? Tentu tidak ya bosku. Karena dalam kisah mitologi Nordik juga dikatakan bahwa Fenrir ini mempunyai kemampuan untuk merobek ruangan yang membuatnya bisa pergi kemanapun yang dia inginkan, layaknya sebuah teleportasi lingkaran sihir yang pernah digunakan oleh para Gorosei dan juga sosok yang mirip seperti Seng. Maka dari itu, seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, memang ada kemungkinan besar jika sosok yang telah membunuh Raja Elbaf adalah kembaran Seng itu sendiri yang memiliki akses untuk pergi kemanapun dia mau. Nah, apesnya ketika itu Pangeran Loki yang masih kecil ada di tempat tersebut dan melihat bahwa kembaran Seng inilah yang telah membunuh ayahnya. Dan tentu saja setelah melakukan aksinya tersebut, kembaran Seng ini segera pergi menggunakan teleportasi lingkaran sihir. Sehingga para raksasa yang mengetahui hal ini pun lalu menuduh Loki yang telah membunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan kekuatan buah iblis legendaris yang telah diwariskan di Pulau Elbaf. Nah, sampai di sini jelas hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Lalu sebenarnya apa tujuan kembaran Seng melakukan hal itu? Menurut Mimin, ada dua kemungkinan. Pertama, mereka ingin mengambil kekuatan buah iblis legendaris yang telah diwariskan di Elbaf. Yap, pemerintah dunia sadar betul bahwa dengan kekuatan buah iblis legendaris ini bisa menjadi sebuah ancaman bagi pihak pemerintah dunia di masa depan. Maka dari itu, pihak pemerintah dunia ingin mengambil atau mengamankan buah iblis tersebut. Lalu yang kedua, hal ini ada hubungannya dengan Raja Herald. Yap, di chapter 1134, Ripley menjelaskan kepada Luffy bahwa Raja Herald menginginkan untuk menjadikan negeri Elbaf sebagai negeri yang penuh dengan cinta damai dan ingin membuat orang-orang di negeri Elbaf bisa melakukan perdagangan dan negosiasi, bukan lagi soal perang. Namun di sisi lain, menurut Ripley, keinginan Raja Herald ini justru bertolak belakang dengan para petua yang ada di Pulau Elbaf. Sehingga hal inilah yang menyebabkan konflik di antara Raja Herald dan para petua Elbaf. Itu sebabnya kembaran Seng yang mengetahui bahwa keinginan Raja Herald ini akan berpengaruh pada dunia. Maka dari itu, kembaran Seng ini lalu menghabisi Raja Herald. Nah, sampai di sini, terlepas benar atau salahnya sosok yang diperlihatkan di akhir chapter 1134 adalah Seng atau kembarannya. Namun, yang jelas, kedua sosok misterius tersebut akan memiliki peran penting di Ars Elbaf, di mana hal ini akan berkaitan dengan rencana besar pihak pemerintah dunia untuk menghentikan sang kaisar lautan Mugiwara Luffy untuk mendapatkan harta karun One Piece. Seperti yang kita tahu ya bosku, setelah insiden di Pulau Egghead berakhir, pemerintah dunia sadar betul jika kelompok bajak laut topi jerami benar-benar menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pihak pemerintah dunia. Bahkan ketika itu, para Gorosei dengan sangat tegas mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan kelompok bajak laut topi jerami lolos ke Pulau Elbaf. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Bagaimana nantinya kita bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh Luffy ketika bertemu dengan kedua sosok ini yang akan segera mengacau di Pulau Elbaf. Nah, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1134. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.